Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 16 Juli 2026 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya ini disclaimer dulu. Untuk keputusan buy sell ada di tangan masing-masing ya. Ini hanya analisa aja, bisa jadi analisa yang saya berikan itu berbeda dengan teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya buat belajar bareng. Yang pertama, seperti biasanya kita akan cek dulu untuk kondisi indeks IHSG yang hari ini ditutup naik tipis. Tadi pagi bahkan sempat merah ya untuk IHSG itu nggak terlalu bagus di awal-awal perdagangan. Ditutup naik 0,04% aja ke ya paling nggak masih bisa bertahan di atas 6.000 ya untuk IHSG hari ini, dan nilai tukar rupiah kita hari ini sedikit mengalami penguatan walaupun masih di atas 18.000. Kalau teman-teman cek nilai tukar rupiah kita pagi hari sebelum IHSG buka itu cukup lumayan parah ya. Untuk nilai tukar rupiah kita sempat ke 8.000 tadi pagi itu, kalau nggak salah 8.180 atau berapa, jadi udah mendekati 18.200-an kalau teman-teman tadi ikuti. Cuman untungnya mengalami penguatan ya untuk rupiah, dan pas video ini kita buat itu rupiah masih di 18.094 ya, belum aman juga ya. Ini udah ibaratnya itu di tepi jurang. Kalau sampai tembus 18.200 yang di sini ya, yang buat patokan biasanya kita yang di sini. Kalau sampai buat low baru, tembus 18.200 lebih untuk nilai tukar rupiah terhadap US dollar ya nggak bagus ya. Oke, itu untuk nilai tukar rupiah masih pantau besok sebelum IHSG buka gimana. Semoga sih bisa mengalami penguatan ya. Kalau bisa sih di bawah 18.000 untuk bulan ini. Cuman ya kita ikuti aja gimana nanti untuk nilai tukar rupiah. Oke, untuk IHSG-nya kita balik lagi ke IHSG ya. Belum kita cari untuk support resisten terdekatnya di level berapa. Kalau untuk resisten kuatnya ya masih sama seperti kemarin-kemarin, 6370 80-an. Dan kalau kita update untuk area support resisten terdekatnya pakai harga terendahnya waktu itu sekitar 5.300 ya, sempat ke level itu ternyata untuk IHSG. Kalau kita update untuk area support di sini di 5970-an, kemudian resistennya di 6137. Kita lihat untuk minggu ini masih 2 hari ya, hari Kamis, hari Jumat. Apakah IHSG bisa break di atas 6130 atau enggak? Kalau bisa breakout di atas itu, mudah-mudahan volumenya mulai bagus, asingnya nggak distribusi ya, berpotensi naik ke 6380-70-an ini. Jadi untuk minggu ini pantau resist 6130, tapi kalau merah support tertekannya di 6975 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini IHSG sebenarnya juga nggak rame, yang rame-rame banget itu nggak ya, malah cenderungnya sepi untuk hari ini. Nilai transaksi paling banyak di BBCA itu pun nggak nyampe 1 triliun ya kalau kita lihat datanya di sini. Dan asingnya net sell 61M ya, hitungannya sih nggak banyak ya untuk sekelas saham bank BBCA. Dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan hari ini asing juga udah nggak distribusi dengan jumlah yang banyak banget. Dan asingnya masuk ini di Mandiri, BRI, Antam, ya, TPIA, tapi untuk nilainya ya masih hitungannya ya belum seberapa ya dibandingkan distribusi asing yang sangat-sangat banyak beberapa waktu belakangan ini ya, beberapa 1-2 bulan belakangan ini asing benar-benar keluar cukup banyak. Jadi kalau hari ini cuman masuk segini ya belum apa-apa. Kalau kita lihat aja dari bulan Mei ya, apakah datanya bisa diupdate di sini? Kalau kita cek dari bulan Mei,
Yang paling banyak dibeli oleh asing malah MDKA ya ini. Dan yang distribusi oleh asing ini bisa kita lihat barang-barang BCA, BRI, TPIA, Mandiri, AMMN 4 triliun, 5 triliun, 6 triliun. Wah, emang asing keluar banyak ya di IHSG dalam beberapa bulan belakangan ini dibandingkan yang masuk ya belum masuk. Jadi untuk asing masih masih mungkin masih ini nunggu nunggu waktu yang tepat. Jadi nggak heran ya IHSG bisa turun sedalam ini ya karena asingnya tadi itu distribusinya sangat-sangat banyak ya. Oke, untuk IHSG-nya sih ya pantau support resist ini dan semoga aja besok asingnya nggak distribusi. Oke, itu untuk IHSG ya, yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini tadi selain Bank Mandiri, Antam, BRI, TPIA, Rans. Rans hari ini asing masuk 55,6 M, jadi ini agak-agak gimana ya untuk asing ini udah nggak bisa buat ya sekarang teknikalnya aja sih lebih lebih condong ke situ ya, lebih condong ke teknikalnya aja kalau untuk harian. Karena untuk Rans juga ya kita lihat market cap-nya juga nggak yang gede-gede banget, jadi agak beresiko sebenarnya kalau masuk untuk invest atau swing di Rans. Kalau untuk scalping sih nggak masalah. Nanti kita cek ya untuk Rans hari ini arah. Kemudian yang paling banyak dijual oleh asing ada TLKM, BRMS, ASI, BBCA, ENRG, Bumi. ENRG hari ini koreksi ya. Ini saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing. Kalau kita lihat untuk kondisi market secara globalnya hari ini gimana? Tadi untuk nilai tukar rupiah masih agak mengkhawatirkan, belum aman-aman banget ya. Kalau kita lihat untuk harga emasnya ya masih di sini di area kurang lebih 4.000 lebih dikit ya, jadi masih berada di area konsolidasinya ya, di area support antara 3.950 sampai sampai eh berapa ya kemarin ya, kok lupa ya. XAU USD kalau nggak salah sampai 4.100 ya, 4.160-an ya, jadi masih masih cenderung konsolidasi di level ini. Untuk kemarin malam hijau ya, dan ya hari ini masih di sini sih. Buat patokannya ya ini aja 3950 jebol di bawah itu berarti emas berpotensi mulai bearish ya. Jadi pantau ini aja dulu. Kalau mau entry buy ya bagusnya dekat-dekat support 3950, itu pun kalau ada tanda-tanda buat pullback naik ya. Kalau untuk scalping ya nggak masalah ya, kemungkinan akan terjadi technical rebound ya kalau pakai time frame menit, jam ya, mudah-mudahan ada potensi itu ya, tinggal cari momen yang bagus buat taking profit buat entry. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya untuk harga minyak masih di harga sama seperti yang kemarin ya, untuk WTI kurang lebih 79. Ini untuk hari pas video ini kita buat ya, tapi ini ya masih running trade untuk emas, untuk minyak ini running trade terus sampai pasar Amerika nanti tutup pun masih running trade ya, kalau nggak salah sampai besok dini hari. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin. Bitcoin pas video ini kita buat ada di 64.700 ya, masih berada di range konsolidasinya untuk BTC. Dan untuk indeks Asia hari ini sebenarnya naik cukup tinggi, khususnya di Kospi ya, setelah kemarin turun 8%, hari ini naik 6% ya. Ini cukup cukup volatile ya, indeksnya cukup volatile. Gimana dengan saham-sahamnya ya, kapan IHSG bisa seperti ini lagi? Ya mungkin itu sangat menarik kalau IHSG bisa turun 8% kemudian naik 6%, nggak turun terus, naiknya jarang ini untuk IHSG. Kita tunggu aja, kalau ada sentimen bagus mungkin setelah sekian lama koreksi yang cukup dalam, semoga aja bisa terjadi tren bullish yang cepat dalam waktu dekat ya.
Itu harapannya sih, untuk kenyataannya ya kita ikuti gimana nilai tukar kita, gimana nilai tukar rupiah, dan gimana kondisi domestik, apakah asing bakal percaya lagi buat menaruh dananya masuk di IHSG atau enggak ya. Itu tergantung kebijakan dari pemerintah kita juga ya. Jadi kita ikuti untuk perkembangan itu. Tapi di momen-momen seperti ini ya dijadikan kesempatan aja, yang punya uang cash buat ambil saham-saham yang murah. Yang penting itu saham-saham murah, fundamental bagus, keuangannya aman. Maksudnya keuangan aman itu yang hutangnya nggak banyak lah, kalau bisa ya nggak punya hutang. Valuasinya murah ya, itu kan ditaruh aja uang di situ, kalaupun nggak naik minimal dapat dividen. Oke, itu untuk kondisi IHSG ya dan market secara globalnya. Kita langsung cek aja ke saham yang pertama. Kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama ini kita akan cek saham BBCA. Hari ini tadi sempat ditutup sama seperti kemarin ya, harga penutupannya di 6125. Jadi untuk BBCA dalam beberapa waktu belakangan ini cenderung sideways konsolidasi. Dari tanggal 7 sampai hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya. Untuk area resisten kuatnya itu ya masih di sini, masih di harga tertingginya waktu itu 6550. Kalau BBCA bisa break di atas itu, volumenya bagus ya, kemungkinan mudah-mudahan mulai bullish mulai ya. Karena di harga sekarang ini kalau kita lihat historinya ya udah lumayan dalam koreksinya. Jadi kalau sih mending dipertahankan aja sama ya. Format bagus dan ya ditahankan aja. Harusnya selanjutnya nggak setinggi di bank-bank BUMN ya. Jadi kalau eh, mau entry sekarang dan berharap potensi capital gain yang lumayan, dan juga kalau untuk jangka panjang dengan dividen yang lumayan ya, kayaknya mending Mandiri atau BRI. Tapi kalau nggak suka bank pemerintah bisa ya. Banyak secara histori ya. Kalau untuk valuasinya ya PBV-nya masih di atas 3 kalau nggak salah di level sekarang. Jadi ya, tapi sebanding lah dengan perusahaannya. Setelah historinya di harga 6.000 ini cukup murah untuk BBCA. Itu bisa satu hijau. Target price-nya di 5.900. Jadi kalau merah jangan buru-buru buat average down gitu aja. Karena sekali kalau untuk sekelas saham Bank BCA dan asingnya net 60 ya, ini 61,4 M. Kalau kita lihat di sini untuk Bank BCA tanggal 15 hari ini yang jualan paling banyak itu BK lagi. Kemarin BK, hari ini BK net sell 316 M, dan untuk minggu ini dalam 3 hari belakangan BK udah net sell 1,1 triliun di BCA. Kemudian selain BK akan net sell 300-an M, dan yang nampung DXKZ. Jadi masih didistribusi oleh asing di harga sekarang yang masih hijau. Tapi kalau IHSG merah ya, kemungkinan BBCA merah jangan buru-buru buat nambah muatan gitu aja. Tunggu di 5.900 ya, takutnya besok hari Kamis masih lesu merah, hari Jumatnya itu agak rawan ya kalau nggak ada sentimen yang positif. Jadi mending simpan gas aja dulu kalau misal merah.
Oke, itu untuk saham Bank BCA, pantau awal market ya, merah tunggu di 5.900, hijau target price-nya di 6.550. Selanjutnya Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini naik ya, tapi nggak tinggi-tinggi banget, 0,96%. Resistnya masih di 4320, dan kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank Mandiri asing net buy walaupun belum terlalu banyak hitungannya ya. Tapi lumayan, net buy 184 M, nilai transaksinya 600-an M. Kita lihat masuk untuk asing di BMRI ya. Kalau mau masuk untuk investasi jangka panjang Mandiri, BRI itu harga valuasi fundamental lagi bagus dan murah. Hari ini tanggal 15 untuk lokalnya di Bank Mandiri banyak yang keluar mungkin taking profit. CC, XL, XI, YP ini versi lokal ya, BD domestik jadi net sell. Asingnya masuk harganya naik. Yang masuk ada AK 158M, TP, BB, KZ, YU versi asing masuk. Yang keluar ZPBK tapi nilainya lebih banyak kan asing masuk. Mudah-mudahan untuk besok ini untuk Bank Mandiri bisa nguji resist di 4320, volumenya bagus. Break di atas itu yang ngejar 4.500. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya BBRI ya, yang tadi sempat naik lumayan tinggi untuk Bank BRI, sempat nguji supportnya lagi tapi gagal breakout. Mungkin tadi yang udah taking profit, kalau besok mau entry lagi trading di Bank BRI 3-4% ya, lumayan. Resistnya 70 hari ini nguji level itu, tapi sayangnya belum berhasil. Mudah-mudahan minggu ini akan di atas 2870. Tapi kalau nggak bisa breakout untuk jangka yang agak lama panjangnya di Bank BRI di level sekarang sangat menarik sebenarnya ya. Tinggal kuncinya itu sabar. Lagi aja. 100 ya. Nah, floating loss di Bank Mandiri 10%, 20% untuk level saat ini. Ya, untuk saham ya, harga sekarang nggak masalah ya kalau belinya pakai uang dingin. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing gimana karakter masing-masing ya. Ya kalau mau antisipasi ya monggo, cuman takutnya nanti habis di-cut atau tiba-tiba naik karena harganya udah di sini. Ya itu sih resikonya. Jadi ya lihat nilai tukar rupiah aja. Biasanya untuk saat ini patokannya itu aja ya. Ya enggak itu aja, maksudnya ya itu cukup buat patokan lah. Karena kalau kita perhatikan ketika rupiah menguat kan IHSG juga mengikuti. Tapi ketika rupiah melemah, IHSG agak agak berat ya buat hijau. Bisa tapi agak berat. Oke, itu untuk Bank BRI. Selanjutnya besok pantau 2870 aja. Kita lihat untuk transaksinya hari ini net buy 79M aja, dan transaksinya hitungannya untuk BBRI belum terlalu banyak. Asing yang masuk BB, AKZP, dan yang keluar DX 144,7M. DX 100% jualan di saham BBRI ya, DX versi asing ini. Dan untuk lokalnya sendiri net untuk breakout untuk minggu ini pantau 4870, break di atas itu mulai naik targetnya untuk swing mungkin bisa ke 3080. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA hari ini tadi sempat hijau, tapi
Ya ditutup hijau sih, cuman nggak tinggi-tinggi banget, 1,60% aja kan hitungannya untuk saham seperti TPA. 1-2% itu nggak tinggi. Jadi ini masih agak sepi hitungannya ya kalau kita lihat volatilitasnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya TPIA hari ini, apakah ada yang akumulasi atau retail-retail masuk lagi? Mungkin terlalu banyak muatan ini, jadi nunggu sebagian keluar. Dan hari ini keluar untuk asing di TPIA ya, keluar lagi. XL, OD, XI, Netsel ini domestik lokal, dan untuk asingnya NetB loh. Asingnya yang akumulasi ada CC, AKBK 20 eman lebih. Jadi mudah-mudahan besok ada potensi naik untuk TPIA ya, untuk resisten terdekatnya 2190, break di atas itu ngejar 2500-an. Ya potensinya cukup menarik ini untuk TPA kalau bisa sahamnya Pak PP bisa seperti dulu lagi. Buat ke resistnya setelah Fibonacci aja udah 30%-an ya. Tapi nggak harus tunggu taking profit di sini. Takutnya udah floating profit 10-20% kan lumayan, itu diamankan aja, nanti ketika koreksi ambil lagi. Oke, itu untuk saham TPIA ya, pantau 92190. Mudah-mudahan besok berpotensi masih jauh lihat transaksinya. Selanjutnya kita cek saham Antam, udah lama sekali nggak kita cek ini untuk saham Antam karena harga emasnya turun ya. Harga emas dunianya turun. Ini kalau rupiah bisa di bawah 17.000 ya kemungkinan tambah murah untuk harga emasnya, karena harga komoditas utamanya XAU-nya, local London-nya turun ke 4 ribuan kan, turun habis mendekati 5.000 USD per barel, sekarang di 4.000 lebih dikit. Untuk harga sekarang 3.040 untuk Antam ya, nggak mahal-mahal banget, juga nggak murah-murah banget. Pernya malah 5 kali 8 kali loh, jadi emang, tapi harga emasnya lagi turun kok ya. Ya nanti kita lihat aja laporan Q2-nya gimana, apakah bisa lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 atau enggak. Kalau lihat yang udah sih dalam beberapa tahun belakangan, pendapatan di Q2 itu lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 ya. Jadi kalau kuartal 2-nya Antam net income-nya bagus, positif, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, ya harga sekarang hitungannya masih malah cenderung murah ya, dihargai dengan per 5 kalian. Jadi untuk Antam kita lihat aja untuk support resistennya di level berapa. Untuk level sekarang resist terdekatnya 3150. Kalau besok hijau pantau level ini, break di atas itu ngejar 3350. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kita cek untuk transaksinya. Antam hari ini tanggal 15 untuk transaksinya ada yang akumulasi, yaitu CC versi asing ya, 146 M. Jadi asingnya net buy, lokalnya net sell. Retail banyak yang keluar, jadi hari ini naik 4%, cukup tinggi. Gap down-nya udah ketutup, tapi gap down yang di area sini tanggal 13 Mei belum ketutup. Jadi kalau besok bisa break di atas 3150, volumenya bagus ya, berpotensi, sangat berpotensi ke 3370. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi hari ini tadi nyentuh 150-an ya, mendekati kemarin ya, kemarin yang mendekati resist. Hari ini ditutup merah 0,67% dan transaksinya nggak terlalu rame. Sepi untuk saham Bumi hari ini, jadi masih sepi ya, nggak terlalu menarik ya, untuk trading pun nggak terlalu menarik.
Untuk saham seperti ini yang mending cari nunggu lebih ramai lagi. Biasanya bisa dilihat di awal-awal perdagangan ya. Tapi emang lagi nggak ramai ini untuk bumi dari kemarin-kemarin ya. Jadi untuk harga sekarang ya harap bersabar aja kalau punya saham di sini, tapi kok nggak yang sevolatilitas dulu ya karena belum belum digoreng atau belum diramaikan oleh market makernya. Oke, itu untuk saham bumi secara teknikalnya resist di 159, 160, tapi kalau mau entry di sekarang ini 148 agak nanggung ya karena ini di tengah-tengah pun lebih ke dekat ke resist. Ya, kecuali lebih dekat ke support 125 atau 130 ke bawah. Nah, itu area buy yang bagus untuk bumi. 130 ke bawah ya kalau bisa ke level itu lagi tapi. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham ENRG. Padahal kemarin naik ya. Hari ini turun. Tak kirain bakal nguji resist dulu. Ternyata enggak ya. Wah, resistnya nanggung di 1520 belum kesentuh untuk 2 hari belakangan ini. Tapi hari ini turun 4,79%. Ini coba kita lihat untuk transaksinya apakah disertai distribusi atau enggak ENRG ya. Tanggal 15. Ini didistribusi oleh AKCC. Jadi asingnya net sell di saham ENRG cukup banyak dibandingkan yang masuk ya. Asing net sell sebesar 48 M, cukup lumayan banyak hitungannya dibandingkan yang masuk kan untuk asingnya, dan lokalnya retailnya didominasi entry masuk XL, CC, PD, YP, EP, XC versi lokal ya, domestik masuk, jadi koreksi merah. Kalau misal besok masih merah yang nyangkut, mungkin yang hari ini entry di ENR kita nyangkut, jangan buru-buru buat average down kalau nggak mau di-cut ya. Tunggu di 1280 ini supportnya. Oke, itu untuk saham ENRG. Selanjutnya kita akan cek Rans. Rans hari ini cukup volatile, bahkan ditutup ke 23272 ya. Kita lihat siapa yang akumulasi dan siapa yang melatar belakangi naiknya saham Rans. Asingnya sih netbuy ya, asingnya netbuy. Yang masuk untuk asingnya ada AK 40M, YU 9M, XL 4,6M. Kalau kita lihat untuk lokalnya retail-retail keluar CC, XL, XC, OD, YP ya, mungkin karena ini ya. Mereka mudah-mudahan hari ini taking profit ya. Jadi yang hari ini udah taking profit, besok jangan terlalu FOMO ya di saham-saham seperti ini. Tapi ya kembali lagi disclaimer lah. Kalau tujuannya untuk trading, harga nggak saya prediksi, antisipasinya jangan lupa. Karena kalau turun pun juga dalam kan. Bahkan sampai ya waktu itu sampai 10%, padahal sempat ke 280 langsung close di 200 ya. Itu kalau nyakunya di pojok gini ya gimana ya. Jadi kalau untuk trading harga nggak saya prediksi ya segera diantisipasi aja. Itu untuk saham Rans, lihat transaksi hari ini ya mudah-mudahan masih bisa hijau di awal-awal perdagangan, tapi nanti running trade-nya ya lihat buyer sellernya ya mana yang lebih kuat. Tapi lihat transaksi sampai penutupan hari ini retail lebih banyak yang keluar. Jadi mudah-mudahan ada potensi hijau dulu di awal market, entah itu sampai 300 atau berapa ya. Cuman kalau mau taking profit yang belum sempat hari ini ya besok bisa dipertimbangkan. Oke, itu untuk saham Run. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita akan cek saham Jelly. Hari ini turun padahal retailnya dari kemarin keluar loh. Kok belum naik-naik ya. Tadi sempat naik sebenarnya, cuman ditarik turun lagi ya, sempat ke 1150. Kita lihat siapa yang nampung untuk saham JELI. Hari ini tanggal 15, secara keseluruhannya ya sebagian retail masuk nampung ya. Kemarin jualan, hari ini masuknya nggak banyak.
asingnya NetPay, tapi transaksinya didominasi oleh lokal sih. Market-market utamanya XL, YP, CC masih NetPay semua, tapi lokal, domestik ya. Jadi untuk besok sih untuk jelly ya hati-hati ya kalau merah di harga 1035 ini. Ya kalau mau entry untuk trading aja. Oke, itu untuk saham jelly dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.